Kau bawa kemari. Kau bawa kemari. Siapa yang mengasih tahu itu firman itu pikiran Allah? Kau bawa kemari, bawa kemari. Cepat, cepat. Ya. Bawa kemari. Dari mana kau tahu? Allah bukan nggak ada firmannya. Dari mana kau tahu firman itu pikiran Allah? Dari mana kau dapat itu? Ih, dari mana? Saya kan Dari mana kau dapat? Siapa yang ngasih tahu itu? Siapa yang ngasih tahu itu? Siapa yang ngasih tahu? Allah sendiri. Siapa yang ngasih tahu firman itu pikiran Allah? Siapa yang ngasih tahu? Allah sendiri. Siapa? Kapan bicara malah kau? Kapan kau bicara malah? Wah, sering. Nasrul kepala otak kau. Dari mana kau tahu Iya. itu firman itu pikiran Allah? Sering. Dari mana? Siapa yang ngasih tahu kau? Bawa kemari. Kau telepon kemari dia. Kau nggak kenal Allah, Marah aja kau. makanya seperti ini. Ya dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu bangsa. kalau firman itu pikiran Allah? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Alkitab orang lain. Siapa yang ngasih tahu firman itu pikiran Allah? Gimana sih? Aku tanya, firman itu pikiran Allah dari mana kau tahu? Siapa yang ngasih tahu kau itu? Diilhamkan Tuhan kepadaku. Siapa yang ngasih tahu kau kalau firman itu pikiran Allah? Allah sendiri yang mengasih tahu. Kapan pula ngasih tahu Allah itu bicara sama kau? Kapan dia bicara sama kau? Sering, siang dan malam. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kayak mana kau bicaranya? Kayak mana kau bicara sama dia? Kayak mana kau bicara sama dia? Oh, langsung. Langsung kayak mana? Coba, apa yang kau sampaikan? Firman itulah Apa yang kau omongkan? pikiranku. Bagaimana cara mendatangkan dia? Bagaimana cara mendatangkan dia biar bisa bicara? Nah, kamu berdoa dulu kepada Tuhan. Kayak mana? Kayak mana datangnya? Kayak mana? Tapi tinggalkan itu yang dari Kayak mana? itu. Enak aja kau ya berdoa langsung datang dia. Langsung datang itu bicara Yang sama dari kau. Mekah itu tinggalkan. Hah? Bicara sama kau. Ya, supaya Gila kau ya? Orang gila kau ya? Bicara sama Tuhan. Woi, terus. orang gila kau. Bicara Ya. sama Tuhan. Sakit kau. Jadi Kapan pula kamu kau bicara sama Tuhan? sujud-sujud ke arah Kapan kau bicara sama kita, Tuhan? Ya. Hah? Dan itulah yang kamu sujud Bagaimana kau bicara sama sembah. Tuhan? Udah gila kau bicara sama Tuhan kau. Sakit kau dah. Jangan yang hidup lah kemari, yang sehat. Jangan yang sakit kayak gini. Longor kali kau. Bisa pula kau bicara sama Tuhan. Kayak mana kau bicara sama Tuhan? Si Sang Rahman itu, Sulistio itu. Si Sang Rahman. Kau Sang Rahman? Dia. Kau longor kali kau. Bertobat kau, Kau yang Belanda. bertobat kau. Bertobat kau. Ini Salaman. Ini yang sosok keras ini. Kau udah mencret sama aku kau. 3 pertanyaan udah mencret kau. Hei, kau Hei. mencret kalau saya Apa? tanya. Kau udah mencret kau. Kau yang bertanya. Di mana? Siapa nama istri Adam? Kau bilang kan. Indul Daratista aku jawab. Ini lari nih. Indul Daratista aku bilang. Masih Iya kan? kau Iya, ingat memang iya ya? kan? Nah, iyalah. 3 pertanyaan mencret. Di mana tertulis di kartu keluarga? Istri Adam kan Indul Daratista. Kau ganti nama kau Sulistyo. Iya. Kalau nama saya kan nggak diterima lagi di Komal-Komal. Orang kok kayak gini, jawaban kau tak kemana-mana kau. Tanya firman pikiran Allah tak kemana-mana kau jawab. Pintar lah sikit, makin pintar tahun Dia 2005 ini. tahu firman itu apa coba? Firman itu perkataan. Parli Sirais. Parli Sirai. Parli Sirai. Itu satu lagi Blender, si Mubah itu. Apa Mubah ya? Mubah monitor. Mubarak. Ya, selamat malam, brother. Bagaimana kabar? Brother. Bisa Baik, Kristen. ya. Kristen, ya Tuh, kan? gaya kali gaya suara kosok wibawa ya kan? Hah? Ya kan? Sabar, orang sabar ada jalan keluar, ya. Iya, gaya sok wibawa ya kan. Iya. Jadi gini, kau pengikut Yesus, Benar perkataan. Benar, oke. Kalau begitu, kalau kau pengikut Yesus, kenapa nggak mati disalib aja kau ke Yesus? Ya, bicara itu dengan dalil, ya. Loh, tapi pengikut Yesus, apa yang kau ikuti dari Yesus rupanya? Ya, itu pola kami. Ya apa? Ya, itu kan Tuhan kami. Ya apa yang kau ikutin dari dia? Ya, setiap orang kan memiliki Tuhan. Yang kau ikutin Ya. dari Yesus apa? Ya, itu kan kami yakin dan percaya dia itu yang telah menyertai hidup kami, gitu loh. Yakin dan percaya Ya. pasti masuk surga, Glenn. Pasti masuk surga, ajaranmu. Ya, itulah kan iman, ya. Adalah dasar iya, dari iya. segala sesuatu, ya. Iya, Yang mengimani tidak Yesus kita masuk surga. lihat,
dan bukti segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Iya, mengimani Yesus masuk surga. Ya pasti dong. Pasti. Kalau nggak mengikuti ajarannya, Iya. kalau nggak mengikuti ajarannya atau perintahnya, masuk neraka. Ya, ini kan bukan begitu. Ketika Jadi gimana? kita mengikut dia, pasti kita diubahkan gitu loh. Bukan ajarannya. Bagaimana kamu ngikutin ajaran dan perintahnya? Ya Ketika kau tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, kasihlah sesama woi, ketika manusia. kalian kaum Mubarak Itu kan. mengimani Yesus tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Itu perkataanmu, tapi kami Iya, aku melakukan bertanya konsekuensinya kemana? surga lah. Ya, mak nggak mengikuti ajaran perintahnya ke surga juga. Ya itu kan mana-mananya Tuhan kami, dia Enak kan kali kalian ya. pengasih. Enak kali kalian. Gimana? Mau Beda lakukan dengan gitu. Tuhan kamu. Kamu kan nggak Mau bisa kayak gitu. jelaskan. Siapa rupanya Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Jelas. Oke, Yesus itu Iya. Tuhan. Bapak Tuhan. Iya. Bapak Tuhan. Bapa di dalam dirinya, ya kan. Bapak itu Tuhan. Bapa di dalam dirinya, gitu. Aku dan loh. Bapak adalah satu, gitu. Aku dan Bapak adalah satu. Yes, betul. Terpisahkan atau sekali. tidak? Apakah terpisahkan? Tidak ya Kang. Tidak terpisahkan mereka. Iya. Enggak, Yesus dan Bapak tidak terpisahkan. Iya. Oke, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Bapak juga di situ, ikut. Iya ada. Bapak di dalam dia. Ikut juga di dalam kandungan Bunda Maria. Ikut. Bah, Iya. 9 bulan. Bah, hancur bah. Jadi siapa yang ngurus dunia? Ya itu kan ada menjadi saksi di surga, ada Siapa tiga yang ngurus dunia? Bapa. Ketika Yesus disalib, Dalam- ketika Yesus disalib, Bapak juga ikut salib. Loh, yang di surga Ketika kan Yesus ada disalib, Bapak juga ikut salib. Ada kalam dan Rohul Kudus. Enggak, ketika Yesus disalib, Bapak juga disalib. Ya itu kan Bapak. Aduh. Makan hati sebenarnya ngadepin kalian ini, betul. Cek, Kamu nggak wah sama Cek Adi juga. percaya Yesus. Sama Cek Adi juga enak nih. Cek Adi. Cek. Cek. Yo, Cik. Banyak Oh, Cek. apa? Aduh mak, Encik nih enak juga nih Encik. Kabar baik Cek. Sehat Cek. Buka mic Cek. Cek. Apa yang didapatkan tuh, Cik? Ya, ini 2025 C. Apalagi lah, aduh. Udahlah. Zaman makin canggih, berubahlah. Gantilah Tuhannya. Jangan dia lagi. Gantilah. Kita urusan iman, Cik. Iyalah, iman kan harus pakai akal Bukan juga, urusan Cik. tahun. Gunakan juga akal lah. Iman itu dibarengin akal juga lah, Cik. Janganlah pula iman saja. Akal nggak pakai. Pakailah akal, Cik. Begini loh, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, prosesnya kan di akal dulu. Udah masuk akal, baru masuk ke iman. Betul nggak, Cik? Cik? Enggak, kalau di Kristen iman dulu baru akal, Cik. Oke, baik. Kalau iman dulu, Cik, pinjam uangmu dulu, Cik, 5 juta, Cik. Boleh? Iya. Boleh? Itu kan beda lah, Cik. Ini kan masalah keyakinan. Itulah beda kan. Nah, coba lah nggak kau kasih masalah duit. Masalah lain kau percaya. Kalau masalah duit, hitungan duit, pinjam duit nggak kau kasih. Pinjamlah duitmu dulu 5 juta, boleh? Kalau bisa iman. Beda lah, Cik. Kalau ke Beda kan? Beda. Apa bedanya? Artinya gini loh, Cik. Aku menyampaikan berdasarkan apa perkataanku. Dan Cik juga, ya kan? Mendengar tentang Yesus kan dari perkataan juga kan? Iya. Ya, perkataan orang kan? Perkataan orang kan? Perkataan pendeta ya kan? Iya. Nah, ketika Pak Pendeta menyampaikan sama Encik langsung percaya. Aku menyampaikan sama Encik pinjam duit, Encik gak percaya. Gimana Nggak coba? gitu. Loh, Kan ada seharusnya proses dulu juga dia, Kak. dalam di- Kenapa Cik gak mau ngasih pinjam aku coba? Kenapa Cik gak mau ngasih pinjam aku? Enggak. Kalau dalam kehidupan Alasannya aku kenapa? sendiri. Enggak, maksudnya Enggak, alasannya gini. kenapa gak mau ngasih pinjam duit sama aku? Coba, alasannya kenapa? Iya. Ya, yang pertama kita belum kenal, Cik, ya kan? Nah, dari mana Cik dapatkan itu? Dari mana Cik dapatkan itu? Kita belum kenal, nanti gak dibayar. Dari mana Cik dapatkan?
Enggak, belum kenal. Jadi kayak mana awak Iyalah. tahu Cik butuh atau tidak? Nanti Nah, Cik poya-poyakan dari kan mana? bahaya, Cik, ya kan? Iya, oke. Awak- Dari mana pemikiran Cik seperti itu, dari mana Cik dapatkan? Dari akal kan? Dari akal kan? Iya. Oke kan? Nah, kalau berbicara iman, keyakinan, di saat aku pinjam duit sama Cik pinjam duit 5 juta, pasti langsung Cik kasih. Namanya udah iman ya kan? Ya keyakinan kan, percaya kan? Langsung kasih. Berapa? Minta nomor rekening Cik. Kan begitu. Ya kan? Enggak Nah, gitu ketika lah, nanti Cik. sudah loh, kan begitu bicara akal sama iman nih. Iman kan keyakinan. Iya, kalau terhadap permintaan seseorang, iya kan, kita harus menggunakan akal budi seperti yang Cik bilang. Apa bedanya mengimani mempercayakan Tuhan? Gunakan segenap akal budimu, gunakan segenap Tapi akal dalam masalah budimu. keimanan, Ya iya. Kasihlah Tuhanmu Iya. dengan segenap Cuman dalam akal budimu. Kenapa nggak gunakan akal untuk mengasihi Tuhan? iya kan habis beriman kan kita apa namanya ketika kita beriman, ya kan dalam Kristen kita itu beroleh kasih karunia. Kasih karunia itulah yang menerobos akal budi dan hati kita, gitu dia, Cik. Kasih karunia menerobos. Tapi kalau Rupanya di kita Palang, rupanya itu di Palang. Komunikasi. Kalau di Diterobos-terobos saja Kristen nggak pakai. katanya ada yang menghalangi, Cik. Cik, Ada begini loh. selubung yang menghalangi, Cik. Gini loh. Setiap ya kita sebagai manusia, apapun itu, semua proses kan di akal dulu. Kita kan diberikan akal sama Tuhan. Ya, diberikan akal agar apa? Akal itu fungsinya untuk memahami, memilah sesuatu hal agar kita tidak tertipu, agar kita tidak tersesat. Ya kan? Gunakan akal, apa yang orang dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, prosesnya di akal dulu lah. Itu proses kemanusiaan, gak usah bicara agama, apapun itu gitu loh. Nah, konsep di Islam juga gitu. Nah, Tuhan kami juga memberikan akal dulu, gunakan untuk memahami agar tidak tersesat. Banyak kejadian kriminal itu tertipu karena apa? Kepercayaan, percaya kan? Satu orang tertipu sekian miliar. Apa penyebab tertipu? Hah? Apa penyebab orang kena tipu? Coba kenapa? Itulah Karena percaya. Karena percaya dia kena tipu. Jadi ini juga lah, begitu juga gunakan akal. Jangan diiming-imingi surga, jangan diiming-imingi lulus dosa, langsung mau aja bos. Kalau memang kayak gitu konsep di kalian, dosa sudah ditebus, masuk surga. Aku jadi salesnya. Jadi sales masuk Kristen aku, betul? Mudah-mudahan Cik nanti jadi salesnya betulan. Ya jadi sales, cuma aku ditanya orang, apa jaminan kau blender? Kenapa alasannya? Ribet aku jawabnya. Udah dibilang Cik, Enggak lah. kalau memang kalian pasti masuk surga, ada ini, Wak ini udah tua, 85 tahun udah mau mati dia. Banyak kali hartanya, pengen dia masuk surga. Udahlah aku jual rumahku ini untuk, yang penting nyogok masuk surga. Nah, tapi Tak kalian nggak boleh, bisa memberikan mungkin. jaminan. Apa jaminannya? Iya, Apa jaminannya jaminannya? iman itulah, Cik. Iyalah, pas percaya Yesus Tuhan, itu aja. Kalau Pasti masuk surga. Kalau kita menghadapi maut, ya kan, itu aja cukup. Tapi kalau kita dalam dunia ini masih hidup entah setahun, 2 tahun atau lebih, itu kita perlu iman, kita perlu hidup dalam kebenaran-kebenaran. Apa jaminannya menyatakan kalian pasti masuk surga? Apa jaminan? Kalau misalkan orang mau ikut duit, oh aku mau pinjam duit, apa jaminan kau? Oh kamu cari, aku mau kasih duit, apa jaminan? Apa jaminannya gitu loh? Jaminannya tuh apa? Kalau pasti masuk surga? Jangan nanti udah mati nggak bisa balik lagi soalnya. Enggak, dalam Yohanes kan udah jelas ditulis tuh. Yohanes. Apa jaminannya? Pasti masuk surga itu apa jaminannya? Ya kata-kata dalam Alkitab lah, Cik. Ya apa jaminan? Ketika kalian mengatakan pasti masuk surga, pasti yakin? Iya. Apa jaminanmu mengatakan pasti masuk surga? Yang membuat keyakinan kepada kami, coba. Apa? Apa jaminannya pasti masuk surga, coba? Enggak, dalam kisah para rasul, ya kan, kisah para rasul.
Coba kasih Kisah para keyakinan kepada Rasul kami. pasal 4 ayat 12, Cik. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. Nah, Apa gini itu? ditulis ya, biar aku baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia itu siapa? Ya Yesus lah, Cik. Hah? Yang berkata itu siapa? Yang berkata Petrus. Petrus. Hmm. Ada ditulis itu dia Yesus. Enggak, cuman dari urutan ayatnya, nah kita bisa lihat bahwa itu Yesus Kristus gitu dia, Cik. Gini loh, memahami pernyataan atau sebuah kalimat. Contoh, dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah di tempat ini. Sama apa beda tuh? Sama. Sama tuh beda. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah di tempat ini. Sama tuh beda tuh? Iya, boleh dikatakan sama lah ya kan. Artinya supaya kita enggak, artinya supaya Ini kita sama-sama buang sampah. Iya, Ya kan? artinya supaya kita Sama-sama jangan objeknya buang buang sampah di sampah. tempat itu. Kan gitu dia, Cik. Di tempat itu. Berarti boleh sembarangan. Selain di tempat itu. Ah, itu enggak juga lah. Loh jadi semananya? Dilarang buang sampah di tempat ini. Berarti di wilayah itu aja kan? Di tempat ini, di sekitaran situ berarti kan? Nggak boleh buang sampah di Iya. situ kan? Oke, Iya. ketika di situ dilarang buang sampah sembarangan. Berarti di seluruhnya kan nggak boleh sembarangan kan? Beda Iya. kan? Beda kan? Beda Iya. nggak? Nah, itu Beda. sebuah kalimat juga harus memahaminya seperti itu, Cek. Ketika dia siapa, jangan suka-suka hati. Iya lah udah di awal apa namanya udah dipelajari tuh Cik. Itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, jadi itu makanya aku bilang tadi ya kan dari ayat-ayat Apalah sebelum- dasar kalian mengatakan Yesus itu Tuhan? Apalah dasarnya coba? ya dasarnya itu ya kalau bagi kami kan udah jelas. Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 13 ayat 14, Lukas pasal 2 Itu ayat 11. Tuan dan Guru, Tuan. Iya, Sama cuman nggak Tuan kan- dengan Tuhan? Iya, Sama kalau nggak Tuan dari dengan segi, Tuhan? kalau dari segi bahasa beda lah. Nah, jadi kenapa disamakan? Dianggap dia Tuhan kalau begitu? Enggak, Kak. Walaupun dia dibilang Tuhan, pasti itu huruf besar. Ah, jadi berarti dia Dari Tuhan di atas mana nama nggak tertulis Tuhan. seperti itu, Cek? Janganlah ditambah-tambah, masuk neraka kau nanti. Disebut Enggak. pendusta. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kata Yesus di Wahyu. Janganlah. Nggak boleh gitu. Menambah-nambahin firman Tuhan itu. Jangan ditambah-tambahin. Enggak, gini. Kalau kita melihat Yesus itu, dia juga kan disebut Tuhan. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan, Cik. Nah, Tuhan dia sama Tuhan di Tuhan atas sama. segala Tuhan. Udah, sekarang gini, coba Cek berdoa dengan menggunakan Tuhan. Coba silakan berdoa dengan menggunakan Tuhan, bukan Tuhan. Coba silakan. Ya nggak bisa lah, Cik. Karena Nah, kita nggak bisa kan? Nah itulah. Tapi mau menyamakan dia dengan Tuhan kadang-kadang aneh. Suruh berdoa menggunakan Tuhan nggak bisa. Jangan dipaksa lah kalau begitu. Kalau dia datang nanti menghakimi kalian, jadi sini kok, sini. Bertanya dia langsung. Ini pas penghakimannya nanti kan di akhir zaman. Dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Sejak kapan aku mengatakan diriku Tuhan? Hah? Coba kau jawab. Apa jawabanmu? Iya, dalam Yohanes itu loh bilang, Cik. Mana? Di mana? Yohanes Mana? 13 ayat Adakah aku 14. mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Iya. Yohanes 13 ayat 14 itu kan udah Tuhan jelas dengan ya. Tuhan sama tidak? Iya beda lah, Cik. Cuman kan gini Ya dalam udah. Kristen. Jadi apa dasarmu mengatakan aku Tuhan? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Enggak, dalam Kristen, ya kan, walaupun itu Tuhan, ya kan,
dalam Kristen itu. Bisa negosiasi sama Yesus. Posisi hakim, coba lihat. Bisakah kita negosiasi sama hakim? Misalkan kayak mana posisi hakim? Hakim itu tegas, jelas. Mana bisa kita? Mana bisa? Kayak mana? Katanya Yesus datang menghakimi. Posisi hakim kayak mana? Adi, sejak kapan aku mengatakan diriku Tuhan? Jawab. Kan begitu. Dari mana kau tahu aku Tuhan? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Enggak, soal bernegosiasi dalam Ya udah, jawab. Kalau begitu jawab. Dari mana kau tahu aku Tuhan? Kenapa kau Tuhankan aku? Dari mana kau tahu? Iya, kita bilang lah Yohanes 14 ayat Yohanes Di situ 13 Tuhan. ayat. Apa beda Tuhan dengan Tuhan? Apakah sama Tuhan dan Tuhan? Kita jelaskan lah, ya kan, Cik? Kayak mana menjelaskannya? Coba apa jelaskan? Apa lagi? Pertanyaannya, apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Enggak gini, karena Allah itu Enggak ada sendiri. bisa enggak. Di hakim itu enggak bisa enggak. Woi, langsung tutup sidang. Langsung korol. Apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Mungkin gini dijelaskan dulu mungkin gini maksudnya jelaskan arti Tuhan. Jelaskan arti Tuhan dulu. Tuhan itu artinya Tuhan artinya gitu loh maksudnya. Silakan. Enggak gini dia. Tuhan itu kan udah sama-sama kita tahu. Artinya yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya kan? Tuhan dan Tuhan ini sama-sama pemilik. Benar nggak? Sama-sama pemilik. Tetapi Tuhan pemilik langit dan bumi. Tuhan pemilik rumah, tuan rumah. Tuhan pemilik tanah, tuan tanah. Paham? Berarti Itu Yesus perbedaannya. Tuhan pemilik sorga dan bumi kalau gitulah, Cik. Tuhan dengan Tuhan. Iya kan? Jangan Yesus disamakan. Tuhan. Sama-sama Yesus pemilik. Tuhan berarti pemilik sorga dan bumi. Hah? Sejak kapan Yesus Tuhan gitu loh? Inilah, Cik, ini ya kan. Yesus disebut Tuhan itu kan sejak dia dari bayi, iya kan? Terus pada umur 12 dia memunculkan diri. Namun, ya kan, dia belum bisa memberitakan Injil sebelum dibaptis. Cik, kalau Yohanes memang Pembaptis. paksa kali dia Tuhan, Cik. Oke, Cik. Jadi, kalau memang kau paksa kali dia Tuhan, coba carilah silsilah Tuhan dulu, keturunannya. Coba, aku pengen jumpa aku, betul. Masa kamu punya silsilah keturunan Tuhan saat ini, sekarang ini? Nggak bisa kalian cari, berusaha untuk cari keturunan Tuhan. Pengen aku jumpa. Itu kan tertulis dalam kitab Matius tuh, Cik. Iya, maksudnya kalian bisa dilacak nggak keturunan Tuhan sampai saat ini? Nggak bisa kalian cari itu? Enggak, di kitab Matius sudah jelas tertulis. tuh, Iya, Cik. maksudnya di Kitab Matius. di situ kalian nggak kepingin mencari keturunan Tuhan di zaman sekarang ini? Nggak kepingin? Enggak lah, Cik, enggak ada gunanya lah. Kok nggak ada gunanya? Nggak ada Masa nggak gunanya. punya keturunan sampai sekarang? Enggak lah, orang dia nggak pernah menikah. Kenapa? Cik. Mana mungkin ada Loh, dari keturunannya? keluarga uaknya, keluarga Bunda Maria tuh, entah punya kakaknya, abangnya, adiknya, Oh, punya anak-anak ya itu menurut sampai kemari, ada lah nggak kepingin? tentunya, Cik. Ada, nggak kalian cari, nggak kepingin dicari, nggak ada kepingin dicari, nggak kepingin kalian cari. Bagi Kristen itu nggak penting, Cik. Bagi Kristen itu nggak penting yang penting. Keturunan presiden saja, keturunan nabi saja wow, ini keturunan Tuhan, masa nggak kepingin kalian cari? Bangga kali lah punya keturunan Tuhan. Enggak, karena keturunan para nabi pun kan ada juga yang melakukan kesalahan. Iya kan gitu, dia melakukan dosa. Ya paling Yang tidak ada terpenting- keturunannya, ada darahnya. Iya, kalau Yesus sendiri nggak punya lah. Tapi kalau saudara-saudaranya yang lahir dari Maria di luar, Adi, izin sedikit Blender. Kau jangan memfitnah begitu. Mana ada nabi yang dosa? Mana ada? Enggak, di Kristen Namanya kan nabi. ada. Sebentar dulu. Itu makanya Kristen itu sesat bagi saya. Kristen sesat. Karena yang namanya nabi ataupun rasul itu adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Nabi rasul itu dimuliakan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan Allah memilih
utusannya itu untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kalimatnya kepada hambanya, itu adalah sosok yang berdosa. Cobalah pakai akal. Gitu loh. Contoh satu, gak usah jauh-jauh. Presiden kita. Apakah presiden kita itu mantan narapidana? Tidak. Presiden kita itu kalau dipilih, kalau untuk menjadi presiden, harus berlatar belakang ataupun tidak ada catatan kriminal. Iya. Gak usah iya. Kau menjadikan rasul kau si Paulus, itu catatan kriminalnya ada. Bahkan nasabnya tuh nggak jelas. Dia keturunan siapa Paulus? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Gak jelas manusia itu. Karena tiba-tiba dia mendengarkan ada suara di waktu perjalanan mau ke Damsik, di padang gurun. Kalian begitu saja percaya.